الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل صلاة تخرجنا بها من ظلمات الجهل والوهم وتقربنا بها بنور العلم والفهم وتوضح لنا بها ما أشكل إنك تعلم ولا نعلم إنك أنت علام الغيب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي قدس الله سره ونفعنا به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة تجمع كل واحد منها جملة من أخلاق علماء السلف. يكون أحد الرجلين إما متصفا بهذه الصفات أو معترفا بالتقصير مع الإقرار به، وإياك أن تكون الثالث فتلبس على نفسك بأن بدلت حالة الدنيا بالدين تصبح سيرة البطالين بسيرة العلماء الراسخين وتضحك بجهلك وإنكارك بزمرة الهالكين الآيسين. أعوذ بالله من خلق الشيطان فبها هلك الجمهور. نسأل الله تعالى يجعلنا ممن لا تغرر بالحياة الدنيا ولا يغره بالله الغرور إلى آخره. Ada sekian belas ciri-ciri ulama-ulama yang mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan dan tidak pernah membebani, kapan saja di mana saja terus mengajak manusia agar selamat dalam perjalanan hidup ini. Karena inna syaitana jasimun ala qalbi ibni Adam, sesungguhnya syaitan itu, iblis itu nongkrongin kita di mana aja. Kita lagi tidur juga ditongkrongin, pengen tahu nih asal dia bangun dia ingat Allah apa enggak, asal dia bangun dia ingat Allah apa enggak, kan gitu. Begitu enggak dia bilang apa namanya, robihna, kata setan, beruntung katanya kita. Bangun tidur ngulet, wah udah gak nyebut subhanallah, gak nyebut alhamdulillah, gak baca doa, artinya kagak inget Allah SWT, kata setan. Nah, beruntung katanya. Terus lagi dia ke kamar mandi, gak pakai kamar mandi, gak pakai baca doa. Keluar dia nggak baca doa, ngaca nggak pakai baca doa, pakai baju nggak pakai apa naik motor pakai sampai kantor diikutin sama setan, artinya dalam kondisi menang dia. Setan itu dalam kondisi menang. Jadi nggak ada dari bangun tidur sampai tempat kerjaan kita diikutin setan dan menang dia. Nah, kita bangun, alhamdulillah. Nah, kita udah ingat Allah, artinya setan udah mulai, waduh berat ini mah. Begitu mau ke kamar mandi, baru ucap lagi, wudu keluar lagi, mengaca, mendandan dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mikiran jauh. Sampai di kantor juga kita naik motor, naik mobil, bilangnya alhamdulillah kita telah sampai. Nah, udah, setan itu mikiran jauh. Jadi ditongkrongin kita. Nah, ulama-ulama yang mengajak kita kepada hal yang demikian itu apa namanya,
kadang-kadang udah nggak telaten. Udah nggak telaten. Kenapa ya? Apa namanya? Yang ngajak begitu mau udah nggak ada duitnya. Ngajak duit, nggak ada duitnya. Coba ngajak, pilih kita mesti nomor 1, nomor ini. Itu mah ada duitnya. Itu mah ada duitnya, ada konsekuensinya. Enggak, kalau apa nih ngajak ke jalan akhirat mah nggak ada duitnya. Gitu. Nah, tinggal kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah taala tetapkan kita di dalam manhaj, di dalam aturan, dalam sistem Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin. Maza naf'alu, apa yang kita akan lakukan? Apa yang kita akan lakukan? Dan bila itu urusannya berat, minta pilihan kepada Allah. Bila urusan itu biasa-biasa saja, kita niatkan apa yang kita kerjakan, apa aktivitas yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Allah ghayatuna. Allah ghayatuna. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus, mau berhenti, yang jelas tujuan kita adalah untuk mencapai dan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan, mau bisnis kek, itu kan ya, mau kawin lagi kek, kalau ujung-ujungnya mendapatkan murka dari Allah, jangan. Ya, jangan. Ada tujuan kita untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dibimbing terus. Sampai kapan kita? Sampai tutup mata. Kenapa? Ya, karena akhir itulah. Akhir daripada sebuah perjalanan hiduplah yang sangat perlu. Al-umur bi khawatimiha. Urusan perjalanan hidup ini sangat ditentukan oleh akhir kehidupan kita. Akhir kehidupan kita. Dari masih muda sembahyang, ngaji, apa dan sebagainya, buat udah umur 60 jatuh kaya dia. Entah dari mana itu rezeki, jatuh kaya, mulai sombong. Kan gitu. Ngaji udah kagak. Gitu kan? Ngaji udah kagak, silaturahmi sama kawan-kawan udah kagak, karena udah kaya. Udah kaya, mati. Tuh. Itu artinya celaka. Celaka. Dan memang biasanya kecelakaan itu dalam kehidupan apabila ujungnya itu berat, artinya kaya kita dan lain sebagainya, itu akan berat. Maka ujung daripada kehidupan bagusnya kita lancar, menjelang kita mati itu dalam kondisi kita timbang hanya cukup makan. Itu akan mempermudah pertanyaan di akhirat. Apa yang mau ditanya? Rumah yang kontrak nggak ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Tanah yang nggak barang semeter, apa yang mau ditanya? Bini 4, semuanya ibadat, beres, sudah nggak ada apa-apa. Yang repot kontrakan di sana banyak, di sana tanah banyak, bini di mana-mana nggak ketahuan banyak. Itu berat urusannya. Jadi al-umur bi khawatimiha, urusan ini, perjalanan hidup ini sangat ditentukan bagaimana ujungnya. Gitu. Yang bagus mulainnya dari mulain sampai akhir bagus, gitu ya. Kenapa kita nggak tahu perjalanan hidup, gitu ya. Maka dalam ini ulama-ulama menyatakan bahwasanya wala yajuzu la'nu al-hayy, tidak boleh kita untuk melanat orang yang masih hidup, walaupun dia kafir banget pun, anti Tuhan pun, gitu ya, komunis pun tidak boleh kita bahwasanya melaknat mereka. Kenapa? Kita nggak tahu perjalanan hidup, kita nggak tahu. Tapi tahu di akhir hayatnya dia tobat, di akhir hayatnya dia tobat, ya Allah, aku tobat kepada kamu bahwasanya aku bersalah. Udah selesai. Kalau mau Allah mah nggak perlu pakai duit, nggak perlu apa-apa. Walaupun setiap hari dia berdosa, setiap hari juga dia bertaubat kepada Allah. Walau kana alfa marrah,
Kata Imam Nawawi, salah pun dalam satu hari 1000 kali dia berdosa, tapi 1000 kali juga dia bertaubat. Allah Ta'ala gak ada bosan-bosannya. Bukan kayak Pak RT atau Pak RW atau Kiai sekalipun pun ada bosannya, tapi Allah gak ada bosannya. Kita maksiat, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, maksiat lagi, taubat lagi, gak ada bosannya. Gak ada bosannya. Maka salahlah lagu Ebit apa sama ya kan, mungkin Tuhan mulai bosan katanya. Nggak ada, Allah Ta'ala nggak ada bosannya. Allah Ta'ala nggak ada bosan, nggak, sejelek apapun kita, brengsek apapun kita, sok dosa, ya Allah diampunin lagi, besok dia berbuat lagi, dia minta ampun lagi, diampunin walau al-pamarrah. Walaupun sehari-hari satu malam 1000 kali kita melakukan kesalahan, tapi tatkala lagi salah kita taubat kepada Allah. Allah Ta'ala nggak ada bosannya. Allah Ta'ala nggak ada bosannya. Kita mah orang tua juga sama anak bosan, dikit minta, bosan kita. Apa sih kemonesan lo begitu? Nyari apa? Minta mulu sama orang tua. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu. Hai anak manusia, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah apabila tidak diminta. Tapi beda dengan manusia, kebanyakan diminta malah marah, dia tutup pintu udah. tutup pintu itu gerbang, tutup pintu dah, nggak ada, minta mulu sih. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah bosan, tidak pernah Allah Ta'ala kirim malaikat-malaikat sore, ya, siang pada sore hari untuk menerima tobat-tobat orang-orang yang maksiat dari pagi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala utus malaikat malam dekat-dekat subuh untuk menerima tobat-tobat orang-orang yang berdosa malamnya. Malam gatal banget kaki, ngomong punya motor baru, pergi nonton anuan azano Jaipongan, pulang dari Tebet, pulang dari lihat Jaipongan, udah subuh dia sembahyang. Astagfirullahaladzim, Allah Ta'ala ampun dia. Itu gampang banget kalau Allah mah dalam urusan semacam itu. Naam. Tajma kullu wahidin minha jumlatan min akhlaqi ulama'i salaf. Yang demikian itu adalah mereka mengambil contoh dan gambaran daripada perilaku ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Ada ulama namanya salaf, khalaf ada yang salaf, artinya 300 tahun kurang lebih setelah Nabi tiada, itu dinyatakan bahwa ulama-ulama itu adalah ulama salaf, masih anget. Yang pertama adalah ulama-ulama sahabat, ngeliatin cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di perjalanannya, bergaulnya, sembahyangnya, semuanya. Karena itulah yang manusia yang mesti dicontoh apa saja dalam kehidupannya. Kemudian generasi kedua, generasi tabi'in, orang-orang yang melihat perilaku para sahabat Nabi, ya, manusia-manusia yang melihat, percaya kepada Allah dan Rasulnya, dan melihat perilaku para sahabat-sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama turunnya wahyu kepadanya. Dari mulai turun wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kepada firman Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, sampai komplit Al-Quran. Bagaimana mereka tahu. Maka tidak mungkin ulama-ulama yang datang setelahnya lebih pintar, lebih alim, lebih tahu daripada mereka, karena mereka adalah orang-orang yang melihat bagaimana satu ayat pun disampaikan oleh sahabat dijadikan ilmu. Setelah masa 300 tahun selesai, artinya sudah tidak ada orang lagi yang pernah melihat sahabat. Generasi-generasi baru semuanya. Sampai kepada tahun 600 Hijriah, habis sudah. Dia mau ngomong apa kok udah enggak, artinya sama dengan kita.
Kata Sayyidina Abu Bakar, kata Umar, orangnya begini, orang begini. Ya kita sama dengan kita, enggak pernah lihat, enggak pernah ngelihat. Tetapi mereka masih melihat perilaku ajdad. Mereka masih melihat perilaku kakek-kakek mereka. Kakek-kakek mereka itu masih bertemu dengan tabi'in, orang-orang generasi kedua daripada umat Islam ini, masih lihat dia mah begitu baik, dia mah begitu baik, dia begitu. Namun setelah sama sekali zaman kita, ya kita artinya sudah tidak punya lagi cerminan, namun kita tetap harus berpegang kepada apa kata ulama. Ala kulli muslimin lam yablugh darajatan nazar fi adillatil ahkamil far'iyyah ay yattabi'a imaman min a'immatid din wa yahsun bihi ma hadzal ittiba' ay yata'arrafa ala adillati imamihi mastata' wa yataqabbal kulla irsyadin mashubin bid dalil mata sahha indahu sidqu man arsadahu wa kifayatuhu wa yastakmil naqsahu al ilmi in kana min ahli al ilm hatta yablugha darajatan nazar. Ala kulli muslimin, pada setiap muslim dan muslimah, kita semuanya nih, ayat tabi'a imaman min a'immatid din, mestilah dengar omongan dan amalkanlah omongan para ulama. Kenapa enggak langsung kepada Nabi? Ya ulama yang ulama sampaikan juga pasti artinya keterangan dari Nabi. Karena tidak bisa kita, kenapa tidak langsung kepada Nabi? Kita tidak bisa memahami, menganalisa apa omongan Nabi secara langsung. Maka kita mestilah ikutin ulama. Saudara-saudara kita mazhab yang sebelah, tidak, ikutin saja Nabi semuanya. Yang wajib kita ikuti adalah Nabi, katanya bukan ulama. Ikutin sana, ikutin. Kenapa? Ya kita tidak kenal, kita bukan tidak kenal, kita tidak bisa menganalisa apa omongan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Nggak bisa. Kalau sudah bisa, ya bisa langsung kepada Nabi. Tapi kalau kita umat Islam mengikuti apa kata ulama tentang Islam, tentang ibadat, tentang perilaku, tentang akhlak, tentang semuanya. Kata guru saya begini. Tapi guru kita pun pasti boleh belajar, bukan boleh nuntur itu ilmu di jalanan, di pinggir kali, itu kan. Tetapi boleh belajar dari ulama, ulama belajar dari ulama, ulama belajar dari ulama, sampailah pada akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tabi'a imaman min a'immatid din. Ikutilah perkataan fatwa ulama-ulama Islam tentang kehidupan, tentang ibadat, tentang perilaku, ya, tentang perilaku. Kana yusalli kaza, bahwa saja kata ulama dia sembahyangnya begini, kita ikutin. Kita kana yazkurillah kaza, adalah orang alim itu baca la ilaha illallah sekian, ya. Siapa orang membaca Fatihah setelah sembahyang maghrib 40 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan kabul dia punya niatnya. Nah, ini bisa dianuin, yang nggak ngapa-ngapain lagi, memang udah santai, begitu habis sembahyang maghrib baca Fatihah 40 kali. Waladhdallin, amin, waladhdallin, bukan waladhdallin doang, alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladhdallin baca 40 kali. Yang punya hajat itu kan, yang punya hajat, supaya ya Allah hajat saya, bini saya galak banget, apalagi saya kawin, bacain Fatihah aja udah, entar juga lama-lama dia diam gitu. Ini dikasih ijazah nih, dikasih permudah, punya bini galak, kita mau kawin lagi kagak bisa, bacain Fatihah 40 kali itu. Terus besok kagak kena, bacain lagi 40 kali, entar juga dia setruk lama-lamaan. Itu diantaranya, artinya satu apa yang dikatakan ulama. Nabi kita pernah ngamalan itu? Kagak.
Nabi kita nggak pernah ngamalin itu, tapi hadza mujarrab, ini boleh dibuktikan dan telah sudah menjadi fakta dan boleh dibuktikan. Baca Fatihah berapa kali? 40 kali. Yang nggak boleh tiap hari, misalnya tiap malam Jumat sekali, udah baca 40 kali. Niatnya apa saja? Niatnya apa saja? Ya Allah, biar Allah Ta'ala kasih rezeki saya yang banyak. Ya Allah, supaya bini saya nggak terlalu rewel. Bacain aja. Dia mah kagak tahu kita bacain kan. Kita nggak tahu. Entar udah diam. Bang, kalau mau kawin aja lagi bang. Artinya udah kena dah tuh. Udah kena daripada berkahnya Fatihah. Ayat tabi'a imaman min a'immatid-din, hendaklah mengikut para ulama kita di dalam segala ketetapannya dalam urusan ibadah dan zikir, urusan apa kita ikutin. Kenapa? Kita tidak bisa langsung menganalisa Al-Quran, itu kata Al-Quran begitu, ini kata Quran begitu, kita ikutin itu. Enggak. Apa kata ulama tentang Al-Quran, apa kata ulama tentang sunnah dengan hadis, apa kata ulama tentang kehidupan segalanya ya. Wa yahsun bihi mahadul ittiba ayata'arrafa ala adillati, bagi kaumnya yang bagi kaum yang sudah naik levelnya, udah jadi ustaz gitu ya, sudah jadi ustaz, jangan berhenti di situ, karena ilmu masih sangat banyak yang kita perlukan. Jangan berhenti di situ. Maka banyak banget di sini ulama di Pondok Gede, banyak banget di Porsila, di Porsima dan lain sebagainya. Ustadz mau banyak banget, kiai udah banyak banget, itu kan. Tetapi kan artinya ngajinya baru 2 lembar. Ngajinya baru 2 lembar gitu. Maka perlu terus nambahin biar sempurna ilmunya untuk bisa membimbing kita, membimbing umat sampai kepada pintu gerbang kematian. Karena pasti kita akan masuk ke dalam pintu gerbang kematian. Semoga selamat sampai di sana. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.